Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Aziz dengan NPM 25412041 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam sendiri, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Contohnya, dengan cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Menurut N. Siddiqi, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah menurut Hasanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang keenam atau yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip atau nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, dan yang kedua ada keadilan, dan yang ketiga ada kenabian, dan yang keempat ada ma'ad atau hasil, dan yang kelima ada sidiq atau jujur, yang keenam ada amanah atau dipercaya, dan yang ketujuh ada fatonah atau cerdas, dan yang terakhir atau yang ke-8 ada tabligh atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Ada Bank Umum Syariah, ada asuransi syariah, ada lembaga gadai, ada BMT atau Baitul Ma'al wa Tamil, dan yang terakhir ada pasar modal syariah. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau tanda kurung berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan usaha atau jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1, Butir 13, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil atau mudharabah. Dan yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Dan yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang kelima ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang disebut dengan ijarah wa itirna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah itu ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada manajer investasi. Manajer investasi bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
Lalu yang kedua ada investor. Investor adalah investasi yang sesuai dengan syariat tersebut, meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau disebut dengan leasing, musyarakah, akad mudarabah, akad salam atau istiqna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan. Lalu selanjutnya ada jasa keuangan. Jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atau dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang keempat ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur gharar. Terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini dapat juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, ada unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga ada unsur riba. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager company. Definisi pegadaian syariah atau yang disebut dengan RAHN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dan dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syariat pegadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, barhut, yaitu barang jaminan. Dan syarat-syaratnya, yang pertama ada mempunyai nilai-nilai menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Dan yang terakhir, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lalu selanjutnya, marhun bih atau dain, yaitu hutang. Di sini ada 3. Yang pertama, harus jelas, rahin dan murtahin. Yang kedua, harus tetap dapat dan dimanfaatkan. Dan yang ketiga, ada harus lazim atau saling mengikat pada waktu akad. Lalu selanjutnya ada ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ran. Yang kedua, kesesuaian qabul dengan ijab. Yang ketiga, masing-masing orang yang akad mengetahui maksud lawannya. Dan yang keempat, persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau yang disebut dengan BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, PKES 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir, miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT. Baitul Ma'al. Bait adalah rumah, ma'al adalah harta. Jadi kesimpulannya, Baitul Mal adalah menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil. Bait yaitu rumah,
at-tamwil, yaitu pengembangan harta. Jadi, Baitul Tamwil adalah melakukan kegiatan atau pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil atau UMKM, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar Hukum BMT. Dasar Hukum BMT dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW, Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lain-lainnya. Yang kedua, dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasal modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah adalah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah dan yang kedua ada muamalah. Yang pertama ibadah. Manusia itu ada saling keterikatan dengan Allah yang Sang Pencipta. Dan semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau muamalah adalah manusia yang saling terikat dengan manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip modal syariah. Yang pertama, pembiayaan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Dan yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa and self-regulation organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, ada investor dan emiten. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang kelima atau yang terakhir ada investor. Investor, emiten, maupun bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Ya, ini supply dan demand lah ya teman-teman. Oke, jazakumullahu khair. Saya Fadil Muhammad Aziz. Saya akhiri dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.